Pemerasan atau penyogokan, ini adalah full edukasi. Aku tidak menyerang pihak manapun dan tidak menyudutkan pihak manapun. Karena terakhir kali aku kasih edukasi, belain orang lain, ujung-ujungnya aku malah yang diserang. Jadi aku tidak bela siapapun, ini adalah full edukasi. Kita balik ya. Pemerasan atau penyogokan. Banyak orang yang bilang, itu penyogokan karena pakai sudut pandang konsumen. Oke, aku akan kasih sudut pandang yang baru, sudut pandang pebisnis. Aku mau kasih tahu kalian bahwa mungkin nggak semua orang kan pebisnis kan, tapi setiap pebisnis itu kalau di Konoha pasti digangguin orang. Digangguin preman lah, parkir liar lah, ormas lah, ya pokoknya ada banyak lah, banyak banget yang gangguin kita. Jadi sebenarnya kita itu sebagai pebisnis akan keluar banyak banget biaya yang tidak semestinya harus kita keluarkan. Dah begitulah ada di Konoha. Permasalahannya kalau nggak kita keluarin duit, dia akan datang. Aku pernah tuh kejadiannya, sampai klinikku tuh dikencingin, sampai pernah dieein juga pernah. Sampai kalau misalnya kita nggak kasih uang ke mereka, itu ban mobil atau ban motor pasien itu dikempesin, itu pernah. Jadi kayak bayar biaya keamanan, padahal kita sudah punya sapam, kita sudah bayar sewanya resmi, izinnya resmi, semuanya resmi, tapi kayak ada biaya apa ya, aku ngomongnya keamanan khusus lah untuk orang-orang yang sudah lama tinggal di situ. Dan kalau nggak dibayar, ya kita dikerjain. Pertanyaanku, kalau misalnya kita bayar, itu apa? Penyogokan atau pemerasan sebenarnya? Atau itu kerjasama endorsement? Aku nggak tahu sih. Tapi yang jelas, kalau kita nggak bayar, ya kita dikerjain. Kita diteror, sehingga akhirnya itu mengganggu bisnis kita. Nah, bagi pebisnis, yang paling penting itu adalah nyaman, enak kerjanya, dan nggak digangguin orang. Kalau memang nggak digangguin orang, ya udahlah kita keluarin, nggak ada masalah. Bukan artinya kalau kita bayar, artinya izin klinik kita atau izin usaha kita nggak jelas. Kalau kita bayar, artinya tempat kita itu jelek. Nggak seperti itu. Karena kita pengen cinta damai. Kalau misalnya bisa kasih duit, bisa aman, nyaman, dan bisa jualan, ya seperti itu aja, nggak apa-apa. Itu sih insight-nya pebisnis ya. Jadi kalian juga harus tahu insight pebisnis seperti ini punya. Nah, aku pengen tanya dengan kalian, kalau misalnya kalian di posisi pebisnis, terus kalian digangguin, sehingga akhirnya kalian nggak bisa kerja, karyawan omsetnya nggak ada, karyawan kalian juga susah, ya kan? Dan kita harus kasih gaji ke karyawan juga kan? Menurut kalian, kalian akan kasih uang tersebut atau tidak? Dan menurut kalian itu masuk ke pemerasan atau penyogokan atau kewajiban di Indonesia? Tapi apapun itu, mau kita penyogokan ataupun juga pemerasan, ya kan, tapi ada uang yang diminta. Selama uang itu benar diminta, berarti review kita berdasarkan uang dong. Itu aja sebenarnya sudah salah. Bahwa itu bukan review jujur, review berdasarkan uang yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang kami hormati, tadi banyak sekali rekan-rekan yang bertanya. Kemudian kami sudah komunikasi dengan penyidik. Jadi kami izin update rekan-rekan. Yang pertama bahwa benar ya, penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, kedua tersangka telah hadir di Polda Metro Jaya hari ini atau tadi pagi jam 10 WIB hari Selasa tanggal 4 Maret 2025. Kemudian kedua tersangka diperiksa sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang yang diduga terjadi tanggal 13 November 2024 di Jakarta Selatan. Ya, jadi saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung rekan-rekan oleh rekan-rekan kami dari penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Ya. Pemanggilan keberapa? Karena masih akan ada pemanggilan kedua, ketiga segala macam Pak Ade. Ya, nanti kami izin update lagi setelah pemeriksaan dilakukan. Ya. Jadi mohon waktu rekan-rekan. Ya, yang jelas komitmen Polda Metro Jaya untuk setiap laporan yang masuk ke kami, ke Polda Metro Jaya, dari tingkat Polsek sampai dengan Polda, ya ada Polsek, ada Polres, ada Polda,
Setiap laporan atas dugaan peristiwa pidana yang dilaporkan masyarakat itu pasti akan kami proses melalui tahapan-tahapan sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, secara proporsional dan juga profesional ya. Tahapannya ada dari mulai pendalaman, penyelidikan hingga penyidikan dan seterusnya ya. Untuk nasib dua terlapor lain Pak, yang Dr. O sama Dr. itu sendiri itu gimana? Apakah masih Yang mana ya? yang laporan reguler kan ada orangnya NM, IM, Dr. O sama Nanti izin kami update ya, ini off record dulu ya, kami update dulu ya. Ini belum ada pertanyaannya, tadi masuk ke saya. Perlu dikomplit dulu. Ya, nanti kami update. Tentunya rekan-rekan sekali lagi ingin dapatkan jawaban yang akurat, saya butuh waktu untuk mengupdate sehingga datanya lebih akurat ya dan valid. Oke rekan? Oke Pak. Yang kedua, rekan-rekan terkait dugaan peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh tersangka saudari EDH. Setelah penyidik dari Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya mengirimkan panggilan, seyogyanya tersangka EDH itu akan dilakukan pemeriksaan minggu lalu, hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, tetapi mengajukan penundaan melalui kuasa hukumnya, mengajukan surat penundaan, dan rencana akan dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan besok, hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, pukul 10 WIB di Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya. Itu update-nya teman-teman ya untuk kasus yang berikutnya. Oke. Satu lagi tentang ini ya, waktu nih. Apa namanya? Maklumat bentar ya. Pak, tarik dulu ya. Bang, izin untuk maklumat nomor 7.